Halo kawan, selamat datang di Kyuta Hamzah Channel. Kali ini kita mungkin sekedar sharing-sharing pengalaman, dan juga mungkin sudah lama saya tidak bikin video panjang. Mungkin bagi teman-teman penulis mungkin tidak asing dengan kabar mengenai ChatGPT, di mana sebuah program yang mampu melakukan apa saja, dalam artian dia bisa menulis, dia bisa mengarang, dia bisa menghitung, dan kawan-kawan sebagainya. Ada pro dan ada juga kontra. Hal yang sama juga terjadi untuk teman-teman yang ada di dunia gambar, di mana ada yang namanya Midjourney, ada yang namanya DALL-E. Banyak yang merasa terancam, merasa takut, dan merasa kok gini banget ya kita hidup, sudah kerja tidak seberapa, bakat kita juga mulai tergantikan oleh mesin, oleh teknologi. Ada rasa cemas, ada rasa bimbang, serta ada rasa yang ingin sekali lepas dari semua tekanan hidup. Mungkin saya, kalian, atau kita semua pernah merasakan terancam ketika pekerjaan yang biasanya kita lakukan tiba-tiba hilang, bukan hilang, diambil oleh pihak lain. Coba bayangkan, dan saat ini kita mengalaminya, walaupun tidak ini ya, seperti di film-film, tapi lambat laun pasti itu akan terjadi. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita simak, dan juga mungkin menjadi perenungan bagi kita sendiri. Apakah kita ini masih pantas untuk hidup? Oh, tentu saja kita harus hidup, dan tujuan kita hidup adalah yang akan kita bahas. Sebelum manusia mengenal kertas, manusia zaman dahulu menggambar melalui tembok-tembok yang ada di gua. Lalu muncullah kertas yang kemungkinan berasal dari peradaban Mesir kuno. Pada zaman dahulu orang menggambar, menulis, ataupun update status itu di tembok. Kemunculan kertas pernah mengalami pasang surut, dalam artian kenapa sih harus bikin kertas? Kertas itu gampang rusak, masih mending batu, tembok, ataupun dinding yang sudah pasti aman. Kalau banjir masih gak terlalu rusak parah lah daripada kertas. Zaman dahulu kertas itu terbuat dari papirus. Kemudian muncul lagi penemuan dari Tiongkok berupa kertas dari bambu yang memiliki daya tahan yang lebih bagus daripada papirus. Dari papirus, kertas kemudian berganti lagi ke mesin cetak yang ditemukan oleh Gutenberg. Pertama, kita harus tahu bahwasannya dunia itu selalu bergerak dan selalu berinovasi. Inovasi adalah keniscayaan, di mana kalau manusia ingin bertahan, dia harus berubah. Ketika dia tidak bisa menemukan titik temu, dia harus mencari penemuan. Ketika manusia terancam ataupun kesulitan, dia harus menemukan solusi, dan solusi itu muncul ketika seseorang mengalami kepepet alias keadaan terdesak. Dan inilah yang bisa kita simpulkan, kalau kita ingin bisa bertahan, kita harus berubah. Tidak harus menjadi Kamen Rider ataupun Ultraman, berubah menjadi orang yang memiliki skill atau kemampuan yang minimal bisa membantu diri kita, syukur-syukur bisa membantu orang lain. Dan sekarang kita masuk di mana semuanya serba instan, serba cepat, dan yang paling penting adalah kita harus bisa beradaptasi dari masa ke masa. Setiap era memiliki masa puncak dan juga masa redup. Setiap orang memiliki kapabilitasnya masing-masing, memiliki keunikannya masing-masing, dan yang paling penting adalah memiliki sebuah tujuan, dan itu yang harus kita jaga. Perubahan itu pasti, kita harus beradaptasi dengan segala keadaan, segala lingkungan, segala hal-hal yang mungkin kita akan terkejut, tapi jangan pernah melupakan tujuan, karena tujuan itulah yang membuat kita tetap bergerak, tujuan itu yang membuat kita tetap sadar, dan tujuan itulah yang membuat kita memiliki semangat hidup. Tujuan mungkin berbeda, tetapi tanpa tujuan seseorang tidak bisa menemukan jalan kebahagiaan. Bahagia versi saya dengan versi Anda berbeda, karena
Semua orang memiliki tujuannya masing-masing yang mungkin ada takarannya, dan itulah yang mungkin membuat manusia bisa terus bergerak dalam jutaan atau miliaran manusia yang ada di bumi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam hal perubahan. Kembali ke ChatGPT ataupun program AI atau apalah ininya, kita sebagai penulis harus terus belajar, menambah kemampuan, menambah jaringan, dan yang paling penting teruslah belajar. Manusia akan terus belajar sampai akhir hayatnya. Ketika manusia tidak mau belajar, dia akan mati ke dalam kesunyian. Mati di sini bukan mati jelek, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan. Mati di sini adalah dia tidak bisa menjadi apa-apa di tengah masyarakat yang semakin hari semakin bertumbuh cepat. Masyarakat yang sudah tidak lagi memedulikan apakah kamu ikut seorang pakar atau tidak, karena semuanya sudah terambil alih oleh AI. Bukan kita memusuhi AI, tapi mau tidak mau kita harus menjadi orang yang setidaknya berada di atasnya. Bagaimana cara bisa berada di atasnya? Kita harus terus belajar dan menambah kemampuan yang kita miliki. Jika Anda seorang penulis, buatlah tulisan Anda jiwa, style, dan juga ciri khas. Hal yang serupa juga sama pada ilustrasi. Berikan ciri khas yang itu menjadi bagian dari Anda. Serta mungkin sudah waktunya kita berkawan dengan AI sebagaimana kita berkawan dengan COVID-19, dimana dulu kita benar-benar sangat trauma, dan inilah waktunya kita harus berdamai. Selain berdamai, satu yang paling penting, kita harus terus belajar.